Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang membahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God Part 18. Nona Yu-chan masih kekeh ingin melahirkan anaknya karena Yunce sudah mati. Hanya ini satu-satunya keturunannya yang ada di dunia ini. Ini adalah kelanjutan dari hidupnya. Sebagai wanitanya, ia berhak mempertahankan anak ini tetap hidup. Ratu Yuxian memberikan lampu hijau untuk Nona Yu-chan, meskipun berat melepaskan murid kesayangannya. Dan mulai sekarang Ratu Yuxian mengumumkan bahwa Nona Yu-chan telah diusir dari Frozen Cloud. Ratu Yuxian menyampaikan kepada muridnya, King Yue menggantikan posisi pertama Frozen Cloud, Seven Fairies. Dan yang terakhir, untuk menarik semua murid yang masih ada di luar, Istana Frozen Cloud akan mengisolasi selama 3 tahun. Beritahukan kepada semua tentang beberapa masalah ini, kata Ratu Yuxian. Shin berpindah ke dalam penakan jiwa. Di sini, Yunce mulai sadarkan diri. Yaps, ternyata Yunce masih hidup. Tanpa menanyakan keadaannya, Jasmine memarahi Yunce melakukan tindakan yang ceroboh. Untungnya, iblis itu tidak membunuhnya. Setelah itu, Yunce mencoba menggunakan Great Way of Buddha, menyembuhkan lukanya. Saat sudah pulih, Yunce keluar dari barier, menggunakan teknik Star God Broken Shadow. Itu membawakan hasil. Ia kembali mengandalkan Great Way of Buddha dan ramuan obat. Itu bisa mempercepat pemulihannya. Sekarang ini Yunce sudah sembuh total. Tanpa mempedulikan peringatan Jasmine, ia buru-buru menyerang iblis tersebut. Dengan harapan selama bisa membunuh iblis ini, maka formasi pedang Heaven dinonaktifkan. Tapi, kenyataannya berbeda. Serangan pedang Yunce tak memberikan efek sedikitpun. Terlihat perbedaan kekuatan antara mereka sangat jauh. Lalu, iblis itu memegang pedang Yunce. Dengan menggunakan 2 jarinya, bisa menghempaskan Yunce. Yunce dibuat heran, padahal ia sudah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Untuk saat ini, Yunce mengurungkan niatnya. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, terlihat Yunce terbaring di tanah. Dilihat keadaannya, mukanya pucat, badan lemas, ia kelaparan selama 1 bulan. Soalnya bahan makan dan minumannya ia berikan kepada Lingor. Namun ada satu cara untuk mempertahankan hidup. Tapi cara ini berisiko mengancam nyawanya. Langsung aja Yunce mengeluarkan tubuh naga. Kalau kalian masih ingat, pertama kalinya Yunce mendapatkan tetesan darah. Kali ini Yunce memotong bagian tubuh dragon menjadi kecil. Tak ada pilihan lain, ia harus memakannya demi berlangsungnya hidup. Saat ia memakan, ia merasakan seperti bagian tubuhnya terurai. Itu sangat amat menyakitkan bagi Yunce. Lalu dilanjutkan dengan Yunce bermeditasi Great Way of Buddha agar memulihkan kondisinya. Di sini, Yunce melakukan berulang-ulang sampai di mana ia menerobos ke Earthly Mystic. Dirasa sudah cukup untuk melawan iblis. Dengan kekuatan saat ini, ia langsung melesat ke arah iblis. Ya, serangan Yunce masih bisa ditahan oleh iblis dengan tangan kosong. Woi bocah, meskipun aku terkejut, kau masih dini untuk melawanku. Kau mengatakan akan membunuhku, sekarang itu hanya lelucon, kata iblis. Apakah itu lelucon atau tidak, bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan, jawab Yunce. Lalu Yunce melompat ke arahnya, melancarkan serangan teknik Phoenix Break. Api itu menyerang iblis. Iblis ini masih meremehkan kekuatan Yunce. Menggunakan teknik kosong, ia merasakan ada keanehan pada api tersebut. Yaps, ia baru menyadari tangannya kebakar. Tak berhenti di situ aja, Yunce melanjutkan serangannya secara beruntun. Serangannya dapat menyudutkan iblis. Dampak yang diterima memberikan goresan pada tubuh iblis itu. Di sini, iblis tersebut marah besar. Merasa harga dirinya diinjak-injak oleh bocah yang kekuatannya jauh di bawahnya, bisa menembus pertahanannya. Iblis itu melancarkan pukulannya hingga membuat barrier Yunce hancur. Tak mau mengambil resiko, Yunce menjaga jarak.
Ia kembali bermeditasi memulihkan diri, menggunakan Great Way of Buddha. Ia dapat memahami sedikit demi sedikit ke tahap selanjutnya. Tak bisa dipungkiri, Yunce berhasil menerobos Great Way of Buddha tingkat 3. Saat ini banyak perubahan signifikan yang dialami oleh Yunce. Jasmine mengingatkan kepada Yunce, jangan terlalu puas hati atas pencapaiannya. Terobosan selanjutnya tidak akan mudah untuk menaikkan ke tingkat lebih tinggi. Setelah selesai melakukan penerobosan, ia sangat lapar. Namun, Yunce malahan mengatakan daging dan darah dragon kepada iblis tersebut. Meskipun iblis ini yang telah menariknya ke dalam perangkap formasi pedang Heaven, Yunce tak membencinya. Iblis ini menyambut pemberiannya tanpa ada kecurigaan satu sama lain. Mereka berdua menikmati daging, saling mengobrol, memperkenalkan diri satu sama lain. Iblis ini bernama Yun Chang Hai. Selesai makan, ditutup dengan meminum darah. Di sini Yun Chang Hai menawarkan diri sebagai gurunya. Namun, hanya saja Yunce menolak penawaran yang baik itu. Karena Yunce sudah mempunyai guru, jika saja ia mengakui guru lain, itu sama sekali tidak pantas di dunia bela diri ini. Chang Hai menerima penolakan dengan lapang dada. Malahan, ia menawarkan bantuan sebagai teman latihan. Bukankah senior tersegel? Bagaimana bisa Tiba-tiba dari arah belakang Chang Hai membentuk tangan menyerang Yunce. Sontak, Yunce dibuat terkejut. Merasa terancam, Yunce mundur menjaga jarak. Meskipun sudah menjauh, Yunce masih terkejar. Ia hanya menangkis serangan aneh ini. Kemudian Chang Hai menghentikan serangannya. Ia menjelaskan bahwa teknik ini proven handle. Saat dikeluarkan, kekuatannya bahkan beberapa kali lipat lebih kuat. Secara alami, kemampuan ini diwariskan oleh garis keturunan. Dalam kata lain, hanya dimiliki kerajaan iblis Illusory Demon. Informasi sedikit, kemampuan proven handle akan bangkit saat menerobos Heavenly Mystic. Tapi, setiap orang berbeda-beda warnanya. Warna proven handle dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari yang lemah sampai terkuat, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, cyan, biru, ungu, dan yang terkuat warna emas. Itu hanya dimiliki oleh True God, yang sekarang menjadi legenda. Kalian pasti ingin tahu kan kenapa Chang Hai dipanggil iblis, padahal dia jelas-jelas seorang manusia. Karena benua Heaven yang ditempati Yunce saat ini berbeda. Dengan benua Illusory Demon ditempati 30% iblis, 30% beast, 30% manusia, dan sisanya 10% adalah peri. Manusia dan iblis hidup saling berdampingan dengan damai dan tidak pernah membedakan satu sama lain. Di sana sangat sulit menemukan iblis murni atau manusia murni. Karena itu orang Tianwei Sword memanggilnya iblis. Gak lama kemudian mereka melanjutkan latihannya di tempat lain, lebih tepatnya kerajaan Bluwen. Sueruo saat ini berada di titik rendah. Dipaksa harus memilih salah satu. Apakah dia masih menjaga hatinya buat Yunce? Ia berada di situasi yang berat. Di sisi lain, Sueruo harus menyelamatkan ayahnya. Dengan menerima pernikahan Fen Yucheng, klan Burning Heaven akan memberikan obat penawar racun yang diderita oleh ayah Sueruo. Balik lagi ke tempat Yunce. Mereka masih melakukan latihan tanding. Slash, slash, sering, sering, ting, boom. Menandakan berakhirnya pertandingan mereka. Chang Hai terkejut atas pencapaian Yunce yang gemilang. Ia memujinya. Dalam kurun waktu 6 bulan sudah berada di ranah Earthly Mystic tingkat 6. Kemudian mereka beristirahat. Yunce kepikiran dengan misi awalnya, mencari keberadaan orang tuanya dengan mengingat-ingat giok yang diberikan kakek Xiao Li. Tak tahu kenapa Chang Hai ingin mengambil giok yang dipegang oleh Yunce. Yunce kaget dengan reaksi senior Chang Hai yang seperti itu. Karena itu Yunce menjauh darinya. Chang Hai menanyakan benda itu. Dari mana kau mendapatkan benda ini? Kenapa kau memiliki benda ini? Bicaralah. Aku memilikinya sejak lahir. Ini adalah satu-satunya benda yang ditinggalkan orang tuaku padaku. Yunce mulai menjelaskan kronologisnya.
Setelah selesai mendengar penjelasan darinya, Chang Hai meminta Yunce mengulurkan tangannya. Ia memeriksa tangan Yunce, dan benar saja di tangan Yunce muncul tanda Proven Handle. Sambil meneteskan air matanya, Chang Hai mengatakan bahwa Yunce adalah cucunya. Yunce tak langsung percaya begitu saja. Ia membutuhkan bukti atau alasan yang masuk akal. Lalu Chang Hai menjelaskan bahwa kau mewarisi keturunan keluarga Yun. Saat orang tuamu menyelamatkanku, kau terpisah dengan orang tuamu, dan giok yang kau miliki itu harta keluarga Demon Emperor. Biasanya aku selalu memakainya. Saat aku pergi, benda ini aku wariskan kepada anakku. Dan yang kedua sebagai pembuktian, Chang Hai menggunakan tes darah. Kalau darah mereka menyatu, Yunce benar-benar cucunya. Soalnya itu tidak mungkin bisa dipalsukan. Yaps, darah mereka berdua menyatu. Melihat itu, Yunce senang akan terharu. Ia telah menemukan salah satu keluarganya. Kemudian Chang Hai mengeluarkan seperti energi dari mulutnya. Ia menitipkan ini untuk diberikan secara langsung kepada pemimpin ilusory demon. Ia berharap agar dijaga dengan baik. Jangan pernah untuk membuka. Dan yang terakhir, Chang Hai ingin membagikan Proven Handle. Dengan memaksakan, ia kerahkan seluruh energi. Cara itu berhasil. Walaupun Proven Handle Yunce berwarna merah, ia tak berkecil hati. Chang Hai menyuruh Yunce untuk berlatih Proven Handle. Ia akan istirahat saja. Menurut Yunce, ada keanehan pada kakeknya. Saat diperiksa kembali, kakeknya telah meninggal dengan tenang. Yunce mengingat kembali pesan terakhir kakeknya untuk membalaskan dendam kepada kerajaan Tianwei Sword yang membuatnya seperti ini. Xin berpindah ke Heavenly Sword Villa. Lin Ji mendapatkan kabar pernikahan Putri Suiruo dengan Fen Jucheng. Singkat cerita, 3 hari pun kemudian, Lin Ji sudah berada di depan formasi pedang Heaven. Ia akan latihan. Tanpa diduga, Lin Ji merasakan gempa di area ini. Itu ulah Yunce meloloskan diri. Saat Yunce di depan mata Lin Ji, ia kebingungan. Pasalnya, ia seperti mimpi. Yunce meyakinkan dia bahwa dirinya asli, bukan hantu. Lin Ji merasa senang Yunce masih selamat. Sampai di mana ia hampir melupakan masalah penting, yaitu pernikahan Suiruo dan Fen Jucheng. Ia menyuruhnya untuk pergi sekarang dan menggunakan burung zephyr. Dengan itu bisa memotong waktu agar bisa menghentikan pernikahan yang dilandasi dengan paksaan. Dan berakhir sudah video kali ini. Kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.